Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisahnya bermula saat pelaksanaan sholat subuh berjamaah yang tengah dipimpin Rasulullah SAW. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan membentangkan salah satu sayap ke punggung Nabi yang sedang ruku. Hal ini membuat Rasulullah SAW ruku lebih lama. Setelah Jibril pergi, barulah beliau bisa i'tidal dan meneruskan sholat hingga selesai. Setelah sholat, seorang sahabat kemudian bertanya kepada sang baginda, "Apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau memperlama ruku tidak seperti biasanya?" "Ketika aku ruku tadi, tiba-tiba Jibril datang dan merentangkan sayapnya di punggungku hingga lama sekali. Sampai sayap itu diangkat, barulah aku bisa mengangkat badan." "Mengapa begitu?" tanya sahabat yang lain. "Aku tidak tahu dan tidak bisa menanyakan kepada Jibril," jawab Nabi. Dan datanglah Jibril kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. "Wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut berjamaah, tetapi di depannya ada seorang lelaki tua Nasrani yang berjalan sangat pelan. Ali tidak mau mendahuluinya karena sangat memuliakan lelaki tua itu. Karena itu Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam ruku agar Ali dapat ikut jamaah." Penjelasan malaikat Jibril ini membuat Nabi terkagum. Namun Jibril meneruskan dan membuat Nabi lebih kagum lagi. Yang lebih mengagumkan lagi, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan perputaran matahari dengan sayapnya, sehingga waktu subuh tidak habis karena menunggu Ali hadir. Kemudian sang baginda Nabi SAW memanggil Ali. "Benar ya Rasulullah, lelaki tua itu sangat pelan jalannya dan aku tidak bisa untuk mendahulinya karena memuliakannya. Tetapi ternyata ia tidak datang untuk sholat. Untungnya engkau masih dalam keadaan ruku, sehingga aku tidak tertinggal sholat jamaah bersamamu." Jawaban Ali membuat Nabi tersenyum dan kemudian bersabda, "Inilah derajat orang yang memuliakan seorang lanjut usia, walau ia bukan seorang muslim." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang subscribe semoga masuk surga. 1. Tanah Mekah yang semula gersang menjadi subur. 2. Singgasana Raja Persia bergoyang. 3. Api Majusi yang menyala 1000 tahun lebih tiba-tiba padam. 4. Air Danau A secara tiba-tiba surut. 5. Munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. 6. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Jangan lupa kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Rumah ini dipenuhi cahaya kenabian yang telah dijelaskan pada kitab-kitab sebelumnya. Di rumah Sayyidina Aminah, Abdul Muthalib melihat kelahiran cucunya. Aminah memangku bayinya dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Abdul Muthalib memberi makan orang-orang Mekah sebagai rasa syukur atas kelahiran cucunya. Pada masa itu, setiap bayi yang lahir akan diumumkan kepada penduduk kota Mekah. Pengumuman ini dilakukan di depan Ka'bah. Bayi yang telah diberi nama akan disambut sorak gembira oleh penduduk Mekah yang menyaksikan. Abdul Muthalib mengambil cucunya dari gendongan Aminah, kemudian membawanya ke depan Ka'bah. Setelah menyentuh batu Hajar Aswad, tiba-tiba kunci pintu Ka'bah bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu, Abdul Muthalib segera masuk ke dalam Ka'bah. Tak berapa lama, ia pun keluar dan berjalan menaiki anak tangga. Di samping makam Nabi Ibrahim, Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Orang-orang Quraisy yang mendengar nama itu merasa heran sebab nama tersebut tidak sama dengan nama berhala mereka. Lalu Abu Thalib maju dan mengatakan bahwa nama itu sudah diberikan. Masyarakat Quraisy tidak perlu memperdebatkannya lagi. Abdul Muthalib pun mengulangi nama itu seraya mengangkat cucunya. Beliaulah Nabi akhir zaman umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Setelah kelahiran Muhammad, ia disusukan kepada Suwaibah, budak istri Abu Lahab, sebab Aminah tidak memiliki ASI. Saat tengah menyusui, Abu Lahab datang dan memanggil budak istrinya. Dengan perasaan sedih, Sayyidina Aminah meminta Suwaibah untuk pulang agar tidak dihukum oleh tuannya. Muhammad yang masih bayi tidak pernah menangis, sekalipun beliau masih lapar. Hal inilah yang membuat Aminah semakin sedih.
Di pasar ASI terlihat seorang wanita yang sedang menggendong anaknya menawarkan ASI kepada orang-orang. Ia adalah Halimah As-Sa'diyah. Namun tak seorang pun yang mau menerimanya. Suaminya Haris juga mengalami hal yang sama. Susu ternak mereka hanya menghasilkan sedikit uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual unta mereka. Haris berhasil menemukan pembeli untanya. Meski sedih, ia harus melakukannya agar bisa bertahan hidup. Saat akan disembeli, unta itu berlari. Haris pun mengejar untanya. Melihat untanya berlari, Halimah pun ikut mengejarnya. Sampai mereka tiba di sebuah rumah, unta itu duduk sambil menghadap Muhammad yang berada dalam buaian. Ini adalah rumah Sayyidina Aminah. Beliau keluar menghampiri tamunya. Beliau mengajak Halimah masuk dan memberinya makan. Saat Halimah meletakkan bayinya, ia melihat Muhammad lalu mencium tangannya. Ia meminta izin kepada Sayyidina Aminah untuk menyusukan Muhammad. Dengan senang hati, Aminah mengizinkannya. Keduanya pun menangis bahagia sebab Aminah mendapatkan ibu susu untuk Muhammad, sedangkan Halimah dapat menyalurkan ASINya kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah suatu hal di luar kebiasaan manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusannya dan ajaran yang dibawa merupakan ajaran yang benar. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama, kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya, Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang." Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 174. Mukjizat yang kedua adalah air mengalir dari sela-sela jemari. Mukjizat selanjutnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari berikut ini. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan keadaan itu. Maka beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka air mengalir dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat yang ketiga yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang, seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW terlihat kelaparan. Abu Talha yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talha dan istrinya tetap mengundang Rasulullah SAW. Dan tidak disangka, Rasulullah SAW juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talha dan istrinya merasa cemas karena makanan hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah SAW mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 atau 80 orang. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW dan keluarga Tolhan makan hingga kenyang pula.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat keempat yaitu segelas susu mengenyangkan banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan mukjizat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengenyangkan banyak orang dengan segelas susu. Jika dipikir, hal tersebut mustahil, namun itulah bukti kekuasaan Allah. Diceritakan bahwa Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan kuat hafalannya sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Rasulullah SAW melewatinya dan tersenyum melihatnya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Kemudian berkatalah Rasulullah SAW, "Ya Abahir." Abu Hurairah menjawab, "Labbaika ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, Rasulullah SAW menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istrinya menjawab, "Dari fulan, ia menghadiahkannya untukmu." Rasulullah SAW kemudian memanggil Abu Hurairah. "Ya Abahir." "Labbaika ya Rasulullah," jawabnya. "Pergilah dan panggil Ahlus Sufa." Ahlus Sufa adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah SAW karena tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah. Abu Hurairah merasa berhak mendapat seteguk lebih dahulu agar kekuatannya yang hilang bisa kembali. Nanti jika Ahlus Sufa datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka. Namun Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufa. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labbaika ya Rasulullah." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah membelikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abahir." "Labbaika ya Rasulullah. Sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar ya wahai Rasulullah, duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah SAW terus memerintahkannya minum sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat yang kelima yaitu doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW bisa meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan yang dikabulkan pada saat itu juga. Mukjizat tersebut dijelaskan pada hadis Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seorang meminta didoakan agar turun hujan. Waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah SAW berdoa. Seketika itu pula turunlah hujan deras terus menerus sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus menerus. Maka Rasulullah SAW berdoa agar hujan dialihkan di sekeliling kota Madinah, jangan menimpa kota Madinah. Maka awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera bergerak, tidak lagi berada di atas kota Madinah tetapi berada di pinggir kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat yang keenam yaitu pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Pemberitahuan hal-hal gaib yang dimaksud adalah Rasulullah bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Salah satu hal gaib yang disampaikan Rasulullah SAW adalah kejadian pada saat perang Mu'tah. Zaid bin Harithah, komandan pasukannya, ditunjuk Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan muslimin terbunuh.
dan akhirnya komandan pasukan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Namun sebelum kematian dua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW telah memberitakan kematian Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Allah beri wahyu kepada beliau tentang berita gaib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat yang ketujuh yaitu terbelahnya bulan menjadi dua. Terbelahnya bulan menjadi dua merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, orang kafir Mekah meminta bukti kenabian Rasulullah SAW. Maka Allah tunjukkan dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Rasulullah SAW berdiri kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah dua, satu bagian di atas gunung dan satunya di gunung yang lain. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Saksikanlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat yang kedelapan yaitu mengobati sakit mata. Allah sembuhkan dalam seketika. Tidak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit. Rasulullah SAW juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika. Namun semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun waktu itu Ali menderita sakit mata. Seketika mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh, seolah-olah tak pernah sakit mata. Mukjizat yang kesembilan yaitu orang akan selalu membela ajarannya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam tentu saja tidak mudah. Apalagi pada saat itu kaum Quraisy secara terang-terangan membenci Rasulullah SAW dan menolak ajarannya. Kendati begitu, akan tetap ada yang membela ajaran Rasulullah SAW. Adanya orang yang selalu membela ajaran Nabi Muhammad SAW ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang selalu menampakkan kebenaran Islam dan membelanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukjizat yang ke-10 yaitu air sedikit menjadi banyak. Mukjizat Rasulullah SAW yang selanjutnya bisa membuat air yang sedikit menjadi banyak. Dikisahkan pada zaman dahulu dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya kehabisan bekal air, sedangkan waktu itu air berjarak jauh dari mereka. Kemudian mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Lalu Rasulullah SAW kemudian mengusap kantung air milik wanita tersebut dan menyuruh para sahabat yang kehausan itu minum. Jumlah mereka pada saat itu ada 40 orang. Setelah puas minum, mereka mengisi kantung air masing-masing sampai penuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad memiliki mukjizat lain yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini bertujuan untuk memberikan perintah sholat kepada umat Islam. Isra Mi'raj diperingati pada tanggal 27 Rajab sebagai tanda perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha melalui 7 langit hanya dalam 1 malam. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Sebenarnya terdapat beberapa fakta mengenai Isra Mi'raj yang terjadi, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. Yang kedua, adanya pemahaman kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saat dimiraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya, dan bahkan beliau berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi dan Rasul yang sudah mendahuluinya.
Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka bisa didapatkan hikmah perjalanan sehingga bisa langsung beriman tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang ke-12 meramalkan sang istri. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW dan sang istri Zainab, Rasulullah pernah meramalkan sang istri yang terkenal paling rajin bersedekah ini akan meninggal tidak lama setelah wafatnya sang Rasul. Sungguh tepat, ramalan Rasulullah kemudian terbukti ketika Zainab meninggal dunia setelah kematian Rasulullah. Ia wafat di Madinah pada tahun ke-20 Hijriah. Mukjizat yang ke-10 dapat memancarkan petir. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah tubuhnya yang dapat memancarkan petir. Ini terjadi ketika Rasulullah hendak dibunuh oleh Saiban bin Utsman dalam perang Hunain. Kala perang tersebut diceritakan bahwa Rasulullah belum makan selama 3 hari. Namun berkat kehendak Allah, Rasulullah sanggup menghancurkan batu besar dengan 3 kali pukulan dan tubuhnya dapat memancarkan nyala api dan petir. Mukjizat yang ke-11 yaitu pembelahan dada. Pada usia 4 tahun, Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk menjalani pengalaman yang luar biasa. Mereka membawa Nabi untuk dibelah dadanya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Muhammad. Dalam proses tersebut, hati atau kalbu Nabi Muhammad dibersihkan dari segala kotoran, kemudian ditutup kembali seperti semula. Malaikat Jibril menanamkan 1 butir batil dari emas ke dalam hati Muhammad, mengisi hatinya dengan hikmah, iman, Islam, dan keyakinan yang mendalam. Pengalaman ini menjadi salah satu dari banyak mukjizat awal dalam kehidupan Nabi Muhammad, memberikan kedalaman batin serta kesempurnaan dalam keimanan dan ketakwaan. Mukjizat yang ke-12 hidupnya kerikil. Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halaqah yang menunjukkan adanya batuan kecil sedang bertasbih pada tangan Rasulullah. Kejadian ini juga ada di dalam suatu hadis riwayat Tabrani. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Ada batu kerikil di tangannya dan sedang bertasbih di telapaknya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya. Mukjizat yang ke-13, kelahiran Muhammad membawa berkah. Kelahiran Muhammad ke dunia membawa berkah yang melimpah bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Mereka yang turut serta dalam merawat Muhammad selalu merasakan kebahagiaan yang mendalam. Sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah terlihat pada diri Muhammad. Pada usia 5 bulan, beliau sudah mampu berjalan. Dan saat usia 9 bulan, beliau telah mampu berbicara. Bahkan pada usia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah aktif bermain dan menggembala bersama anak-anak lainnya. Mukjizat yang ke-14, para malaikat menjadi awan pelindungnya. Keistimewaan lainnya bagi Nabi Muhammad SAW adalah perlindungan yang diberikan oleh para malaikat yang selalu menjaganya dari panas teriknya sinar matahari. Ketika rombongan Rasulullah pergi, awan-awan teduh selalu mengikuti mereka untuk memberikan perlindungan. Kejadian ini bahkan sampai menarik perhatian seorang pendeta yang dikenal sebagai Buhairah. Mukjizat yang ke-15, pohon kurma berbuah banyak. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak yang kesulitan membayar utang orang tuanya yang telah meninggal. Anak itu hanya memiliki sebuah pohon kurma sebagai harta. Meskipun pohon kurma itu awalnya kering, namun setelah didoakan oleh Rasulullah, pohon tersebut tiba-tiba berbuah dengan melimpah. Dengan karunia doa dari Nabi, buah-buah kurma itu akhirnya mampu melunasi hutang keluarga si anak. Mukjizat yang ke-16, lolos kepungan dari Gua Sur. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Madinah membuatnya dikejar oleh para musuh. Pada saat itu, Nabi dan sahabatnya bersembunyi di Gua Sur yang hampir saja diketahui oleh para musuhnya yang terus mengejar waktu itu. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar diselamatkan dari kepungan musuh tersebut, sehingga Nabi dan sahabatnya tidak diketahui oleh musuhnya dan tetap melanjutkan hijrah yang dilakukan.
Mukjizat yang ke-17, selamat dari racun. Tidak jarang musuh ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW dan bahkan sampai membunuhnya. Suatu perang telah terjadi sehingga kaum musuh tersebut ingin membunuh Rasulullah SAW dengan cara meracuninya. Dalam strateginya dilakukan dengan cara menyuguhkan hidangan kambing beracun untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut, secara tiba-tiba potongan daging tersebut memberitahu Nabi bahwa ada racun di dalamnya. Saat mendengar pengakuan dari daging kambing tersebut, maka Rasulullah seketika langsung memuntahkan daging yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat yang ke-18 memiliki sifat terpuji. Sebagai seorang nabi terakhir, pastilah keunggulan akan dimilikinya. Hal ini dapat dilihat pada sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sabar, dapat dipercaya, jujur, cerdas, amanah, dan lain sebagainya. Dengan adanya sifat-sifat terpuji tersebut, maka bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang tepat. Pastinya dengan memiliki sifat terpuji, maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Bahkan seluruh sifat tersebut bisa diturunkan kepada umat Islam yang selalu mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkannya. Oleh sebab itu, dengan mengetahui mukjizat Nabi akan membuat umat Islam semakin percaya dan bertambah keimanannya. Setelah mengetahui mukjizat Nabi Muhammad, maka keimanan akan semakin bertambah. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Selain mukjizat tadi, ada mukjizat Nabi Muhammad yang jarang diketahui. Sebagai nabi akhir zaman, beliau memiliki puluhan bahkan ribuan mukjizat. Para ulama ada yang menyebutkan 60 mukjizat, tapi ada juga yang menyebutkan 3000 mukjizat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga masuk surga. Ada satu manusia yang nantinya adalah orang yang paling sibuk di akhirat. Siapakah dia? Dialah Rasul kita Muhammad SAW. Pada hari itu seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya lari dari anaknya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada saat itu semua orang sibuk mengurus diri sendiri, tapi Rasulullah orang yang paling sibuk. Ketika di pada masa Rasulullah mencari, mana umatku, mana umatku. Saat semua manusia dikumpulkan, kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Sujud yang sangat lama hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka akan aku beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW pernah sakit parah karena terkena sihir. Praktik sihir telah berusia ribuan tahun, bahkan mungkin seusia dengan peradaban manusia. Tarikh para nabi membuktikan hal itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah difitnah meninggalkan buku sihir di bawah singgasananya. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertarung dengan para dukun sihir kaki tangan Raja Namrud. Keberadaan sihir itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir.' Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Surat Al-Baqarah ayat 102.
Firman Allah di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata, sama seperti perkara gaib lainnya. Sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lain sebagainya. Sihir bisa menyasar siapa saja, bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pun tak luput dari sihir. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh seorang dukun bernama Labid al-Asam. Suatu ketika Nabi Muhammad sakit demam dan membayangkan telah melakukan sesuatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Salah satu malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Dia juga memberitahu bahwa Labid bin Al-Sam adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur itu. Mereka mendatangi bahwa air dalam sumur itu berwarna merah kecoklatan seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Sementara di riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itulah turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tadi itu dan kemudian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur Nabi Muhammad selalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ada juga yang menyebutkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, jika Rasulullah SAW beranjak pada tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian beliau meniupnya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian mengusapkan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau, mulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan hingga 3 kali. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukannya untuk beliau. Aisyah mengatakan, ketika sakitnya semakin keras, aku yang meniupkannya dengan doa tersebut dan aku mengusap tangannya untuk mendapatkan keberkahan. Surat Al-Falaq artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat An-Nas artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Surat Al-Ikhlas artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sejak saat itu, seandainya Rasulullah SAW sakit parah, maka Aisyah membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkannya tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Surat Al-Falaq dan An-Nas hingga kini masih banyak dibacakan pada saat malam menjelang tidur. Riwayat lainnya, kedua surat ini juga dibacakan sesudah sholat Jumat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sihir dan bencana lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.